Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 25123086 dari kelas C25. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri dan identitas diri dari mata kuliah BK Karir dengan dosen pengempu Bapak Arman bin Anwar SPD MPD. Langsung saja, apa sih itu konsep diri? Konsep diri atau self concept secara sederhana adalah potret mental yang kita miliki tentang diri sendiri. Ini mencakup bagaimana kita memandang karakter, kemampuan, dan peran kita di dunia. Dalam dunia bimbingan dan konseling, memahami konsep diri sangatlah krusial karena hal ini menjadi dasar bagaimana seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun komponen konsep diri, yang pertama ada citra tubuh atau body image, di mana pandangan kita terhadap fisik sendiri termasuk penampilan dan fungsi tubuh. Yang kedua itu ada ideal diri atau self ideal, di mana sosok yang kita inginkan atau harapkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dan berprestasi. Yang ketiga ada harga diri atau self esteem, di mana penilaian atau evaluasi kita terhadap nilai dari diri sendiri, apakah kita merasa berharga atau tidak. Yang keempat ada peran diri atau self role, di mana kumpulan perilaku yang diharapkan dari kita berdasarkan posisi kita di masyarakat, entah itu sebagai anak, pelajar, atau teman. Yang kelima ada identitas diri atau self identity, di mana kesadaran kita akan diri sebagai individu yang unik. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi konsep diri, yang pertama adalah lingkungan keluarga dan pola asuh. Yang kedua ada teman sebaya. Yang ketiga ada pengalaman interpersonal dan hidup. Yang keempat ada citra tubuh atau fisik. Yang kelima ada faktor sosial dan budaya, dan yang keenam ada faktor internal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri konsep diri positif. Ciri-ciri individu dengan konsep diri yang bersifat positif. Yang pertama itu memahami diri sendiri. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, bersikap realistis. Yang keempat, mengendalikan emosi. Yang kelima, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keenam, memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang tujuh, mampu menjalani hubungan sosial yang baik. Dan terakhir, bersikap optimis. Adapun ciri konsep diri negatif, yang pertama itu tidak percaya diri. Yang kedua, sulit menerima diri sendiri. Yang ketiga, berpikir negatif terhadap diri sendiri. Yang keempat, sangat tekad terhadap kritik. Yang kelima, mudah putus asa. Yang keenam, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketujuh, tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang terakhir, bergantung pada penilaian orang lain. Nah, adapun dampak konsep diri terhadap perilaku, yang pertama itu ada pengaturan diri dan motivasi, di mana konsep diri menentukan sejauh mana seseorang merasa mampu mencapai tujuan. Yang kedua ada pola interaksi sosial. Bagaimana kita memandang diri sendiri sangat mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana konsep diri berfungsi sebagai kompas dalam memilih aktivitas atas lingkungan. Dan yang keempat ada kesehatan mental dan resiliensi, di mana mekanisme coping saat menghadapi stres. Mereka dengan konsep diri yang positif biasanya menggunakan strategi coping yang lebih adaptif. Nah, adapun pengertian identitas diri. Identitas diri merupakan kesadaran batin seseorang tentang keberadaan dirinya yang bersifat utuh, unik, dan berkelanjutan.
Secara psikologis, identitas diri mencakup pengenalan terhadap ciri khas, keyakinan, nilai-nilai, serta peran yang dijalani dalam kehidupan. Adapun proses terbentuknya identitas diri terbentuk melalui proses yang melibatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, pengalaman hidup, nilai-nilai yang diyakini, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini meliputi refleksi diri, pengenalan kelebihan dan kekurangan, serta penyesuaian antara harapan diri dengan realitas. Identitas diri juga berkembang seiring waktu melalui pengalaman, pembelajaran, dan perubahan sosial yang dialami seseorang. Adapun peran lingkungan dalam pembentukan identitas. Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan identitas diri karena melalui interaksi sosial, individu memperoleh nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi cara pandang dan perilakunya. Keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat luas memberikan pengaruh yang membentuk kepribadian, sikap, dan keyakinan seseorang. Lingkungan juga memberikan umpan balik yang membantu individu memahami siapa dirinya dan bagaimana ia akan dikenali oleh orang lain. Nah, yang terakhir ada hubungan konsep diri dan identitas diri, di mana hubungan keduanya sangat erat dan bersifat dinamis. Identitas sebagai fondasi konsep diri, di mana identitas yang Anda pilih misalnya sebagai seorang konselor akan memberikan kerangka bagi konsep diri Anda. Jika Anda mengidentifikasi diri sebagai orang yang penolong, maka konsep diri Anda akan mencakup keyakinan bahwa Anda adalah seorang yang empati dan sabar. Evaluasi diri, di mana konsep diri mengandung unsur evaluatif. Jika identitas diri Anda adalah seorang pelajar, namun konsep diri Anda merasa saya lambat dalam belajar, maka hal ini akan mempengaruhi cara Anda menjalankan identitas tersebut. Konsistensi internal, di mana manusia cenderung mencari konsistensi jika identitas diri apa yang kita tunjukkan keluar tidak sejalan dengan konsep diri apa yang kita rasakan di dalam. Seseorang akan mengalami krisis identitas atau ketidaknyamanan psikologis atau disonansi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang konsep diri dan identitas diri. Bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih and thank you for watching.